Halo bro, kembali lagi bersama saya Alif Abdurrahman. Jadi itu di kesempatan kali ini gue pengen bahas sesuatu yang seru, yang urgent, yang penting, yang relevan dengan kondisi kita saat ini, yaitu tentang kehidupan. Pembahasan kehidupan ini sering dibahas oleh orang-orang tongkrongan yang biasa nongkrong sampai tengah malam tuh. Kehidupan tuh hal yang sering dibahas. Kenapa sih kita hidup? Kenapa kita hidup di dunia ini? Tujuannya untuk apa? Kenapa kita dilahirkan lalu mati? Nah, itu pertanyaan yang sering diajukan oleh manusia-manusia yang berpikir tentang kehidupan. Gue ngerokok dulu. Kalau berpikir kehidupan tuh berpikir tentang pencarian makna. Apa sih makna hidup ini? Kenapa hidup ini? Kita hidup. Jadi ini aku mau bagi secara apa yang gue rasain, apa yang gue tahu, apa yang gue dapet ke teman-teman. Jadi di video ini aku pengen sharing aja. Jadi kenapa gue hidup? Tujuannya apa? Pasti setiap orang mempunyai tujuan. Jadi tujuan manusia diciptakan itu hanya untuk beribadah. Itu menurutku yang logisnya dari saya pribadi, logisnya kita diciptakan ya memang untuk ibadah. Dari mana saya dapat? Dari kitab suci Al-Quran. Kita diciptakan tujuannya tidak lain tidak bukan hanya untuk ibadah. Terus dari mana asal muasal manusia? Asal muasal manusia itu dari Nabi Adam. Pertama diciptakan dari tanah. Dia awalnya di surga Eden, dan kemudian dia makan buah kuldi bla bla bla, jatuh ke bumi, kenakan hukuman, suruh dilengsarkan ke bumi lah, berupa sebagai ujian. Jadi dia Adam itu turun ke bumi ini bukan dibuang begitu, dia di bumi ini sebagai ujian dalam artian sementara, sedangkan di akhirat selamanya. Nah, terus kenapa kita mati? Kalau kita kan sudah dijelas tujuannya kita ibadah, ujian untuk mencari amal. Nah, terus kenapa kita tiba-tiba mati? Apakah hidup ini sementara? Ya, sementara. Dan apakah mati itu mati begitu saja? Atau ada sesuatu kehidupan yang sejati? Secara logika seharusnya ada kehidupan sejati. Kenapa? Secara logika seperti itu. Karena logisnya, menurutku di dunia ini kita semua sebagai manusia, orang-orang pasti merasakan belum ada keadilan sejati di dunia ini. Yang mana keadilan hari penghakiman sejati itu pada hakikatnya supaya logis harus di akhirat diberikan penghakiman orang-orang yang selama ujian mungkin membangkang, mungkin bermasalah. Nah, orang-orang inilah di akhir akan diberikan keadilan atau penghakiman yang seadil-adilnya. Adil yang dimaksud ini maksudnya kayak 1:1. Adil, sama-sama
terimalah istilahnya, sama-sama ya, kayak kita terima, oh ini yang memang adil, kayak ya udah nggak ada masalah, adil. Contoh kayak gini, eh, saya dibunuh orang, si pembunuh dibunuh mati, supaya adil bagaimana? Adilnya ya saya pengen orang ini juga dibunuh dong sama seperti saya, atau mungkin lebih parah, atau bagaimana supaya adil, harus sama, dia juga harus dibunuh. Tapi ya saya yang sebagai dibunuh pasti pengen lebih, karena saya nggak salah apa-apa, tiba-tiba dibunuh, bagaimana ini? Nggak adil dong bagi saya kalau tiba-tiba dia dibunuh juga. Apalagi saya semasa hidup tidak bermasalah, tiba-tiba dibunuh, bagaimana? Nah ini maksudnya keadilan ini kayak kita terima, kita kayak apa di istilahnya, kayak ikhlas gitu, ridho, oh ini adil. Belum berarti adil itu bukan berarti kayak sama rata, ya mungkin bisa sama rata tapi ada konteksnya, ada yang keadilan yang berbeda, yang mungkin di luar dari ini kita lah. Nah, atau begini misalnya yang lebih simpelnya, si orang pembunuh ini sudah membunuh saya tuh, yang tidak salah apa-apa, tiba-tiba dibunuh, lalu si pembunuh ini membunuh orang lain lagi, jadi dia sudah membunuh 2 kali. Jadi supaya adil kan, supaya sama rata kan, harus dia dibunuh 2 kali. Tapi kayak apakah begitu? Konteksnya kan dia kayak orang tidak salah, tapi dia bunuh, dia matikan. Jadi tidak terima dong yang ini yang sudah mati. Saya tidak salah apa-apa, tiba mau bunuh, apa ini maksudnya ini? Nah itu nanti maksudku, di dunia ini tidak ada keadilan, yang ada di dunia ini ya efek jerah lah mungkin ya, supaya tidak mengulangi lagi. Sebenarnya masih di tahap ujian, kita di bumi ini ujian saja, tidak ada keadilan. Yang keadilan sejati itu ada di akhirat. Kita di bumi ini cuman ujian, itu sih menurutku. Dan kita di bumi ini ujian untuk supaya menjadi orang baik. Dan menurutku hidup itu adalah suatu hal yang pengulangan. Misalnya kita mengulang, kayak orang dari zaman dulu sampai sekarang itu selalu ada pengulangan. Dalam artian sejarah itu selalu berulang, tapi diterapkan oleh orang yang berbeda. Misalnya, kalau dari zaman dulu ada orang jahat, ada orang baik. Di zaman sekarang pun ada orang baik, orang jahat, tapi dengan muka yang berbeda. Nah ini. Jadi di sini sifatnya selalu berulang. Baik buruk selalu ada pertengkaran, pergolakan. Orang yang bohong di masa sekarang pun ada bohong. Jadi sejarah itu selalu berulang. Dalam artian kita tinggal sebagai manusia diuji di bumi dan diberikan pilihan. Nah, artian di kita ada kehendak bebas. Kita tinggal memilih karena kita bebas. Diuji, istilahnya apa dia, kayak kalau malaikat tuh dia ya taat, dia tidak ada kehendak bebas. Sedangkan kita sebagai manusia ada kehendak bebas. Jadi istilahnya kalau malaikat kan sudah mulia, kalau kita bisa mengatur pilihan kita, mungkin yang baik, bukan yang buruk, nanti kita tinggalkan yang buruk. Nah ini kita bisa, saya mau lebih mulia daripada malaikat. Atau kalau kita memilih yang buruk, kita bisa saja kita lebih hina daripada
si iblis. Jadi begitu. Jadi ada suatu pergolakan karena memang kita di bumi diuji. Jadi maksudnya ada dualisme dalam diri kita, yaitu hati. Hati kita tuh selalu kayak bergolak, selalu saling menekan antara yang baik dengan yang buruk. Kalau yang baik menang, otomatis tertekan yang buruk. Kalau yang buruk yang menang, tertekan yang baik. Jadi selalu begitu. Nah, ini selalu berulang sejarah. Diterapkan oleh orang yang berbeda-beda. Karena kita manusia memiliki kehendak bebas, kita sendiri mau pilih, kita mau jadi orang baik atau orang buruk. Kita mau pilih contoh sejarah ini atau sejarah itu. Mau jadi orang ini atau orang itu. Jadi gitu, simpelnya kayak gitu. Tapi ya tetap saja manusia tuh yang terutama yang berpikir selalu mencari suatu pemaknaan, memaknai kenapa kita hidup, kenapa ini. Walaupun dia sudah tahu jawabannya, walaupun saya sudah tahu, saya masih terus mencari makna, terus memegang, karena memang ujian tidak akan pernah habisnya. Dan yang kita lawan juga, kita sebagai manusia kita terbatas, pertama. Yang kedua, kita tempatnya salah, otomatis karena terbatas. Yang ketiga, kita gampang lupa. Maka itu kita harus mengulang. Sampai di hari penghakiman, itu kita semua diadili secara adil-adilnya. Simpelnya sih kayak gitu kalau menurutku kehidupan tuh. Dan kalau membahas suatu masalah atau makna kehidupan ini, dibahasnya pasti bisa sampai subuh, bahkan gak selesai sampainya mati. Selalu dibahas. Contoh misalnya begini, kalian ngerasa nggak kalau akhir-akhir ini waktu berjalan begitu cepat? Kayak tiba-tiba kita ngobrol sama seseorang, nggak kerasa ya kita ketemu lagi, udah setahun. Nggak kerasa ya kita udah 10 tahun. Nggak kerasa ya. Jadi kayak nggak kerasa waktu. Kayak waktu itu singkat. Dan memang singkat kita di dunia ini. Walaupun memang secara tahun kayak lama, tapi sebetulnya itu singkat. Dan lebih parahnya lagi, kita kayak ngerasa sesingkat-singkatnya, dalam artian dipengaruhi oleh teknologi. Kayak begini contoh. Teknologi itu sekarang di dunia ini lagi besar-besaran. Contoh misalnya HP. Teknologi fungsinya untuk mengefisienkan waktu atau yang mempermudah dan lain sebagainya. Tapi tahu nggak? Sebenarnya itu kemungkinan kita merusak makna juga secara tidak langsung. Misalnya, sekarang banyak orang yang main game ataupun menonton film drama, film anime, film sesuatu hal yang menyenangkan dari HP. Waktu kita tonton nggak terasa 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Jadi kayak nggak kerasa waktu. Kayak ini waktu sudah berjalan 1 jam, tapi tiba-tiba maghrib nih. Tiba-tiba udah malam nih. Tidur, bangun lagi, ulang lagi. Jadi kayak kita diterlenakan dari teknologi ini. Kita dibuat busuk otak kita.
Misalnya TikTok kan itu ada scroll yang memacu memacu set kesenangan, apa nih ya, yang bikin senang lah, tapi senang sementara, senang tiba-tiba bosan. Jadi kayak kita terlenakan gara-gara teknologi. Solusinya bagaimana? Solusinya kita harus cari kebalikannya, yaitu kalian harus melambatkan, artian slow living, perlambat dalam artian kita mencari pemaknaan. Oh, ini ternyata saya main game terus, ini terbuang sia-sia waktuku. Dan secara sejarah game itu pasti selalu digantikan yang lebih baik. Kayak ini game sebenarnya kita tidak butuh amat, dan kita tidak terlalu inilah, paling banyak hal yang sebenarnya lebih produktif, lebih bisa mendapatkan makna daripada game. Tapi terkadang kita kayak akal kita kayak terlenakan main game sampai jauh. Ya begitulah. Terkadang kita harus slow living, kita memperlambat, kita mengevaluasi diri, introspeksi lagi. Apakah hidup kita udah produktif? Dalam tim produktif itu lebih ada isinya, ada maknanya. Nah itu kayak misalnya di kota kan hidupnya itu lebih kayak cepat orang lebih ya fokus dengan dirinya masing-masing, kerja ini. Kalau di desa orang lebih kayak bermasyarakat, misalnya kayak ada waktu lah, ada slownya, bisa ngobrol, bisa ini ya, begitulah perbedaannya. Kalian paham gak sih? Ya, kalian semoga bisa memahami apa yang saya bahasakan. Begitulah yang bisa saya sharing pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak teman-teman. Rokok udah habis ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.